Halo, selamat pagi teman-teman sales, apa kabar? Gimana hasil penjualan Anda kemarin di bulan September? Kami harap dengan beriring semakin pulihnya market, demikian juga dengan hasil penjualan Anda di bulan September kemarin. Nah, hari ini kita bertemu lagi untuk membahas tentang kebiasaan yang harus dimiliki oleh seorang sales consultant yang sukses. Kemarin di sesi pertama kita sudah membahas mengenai 3 kebiasaan yang pertama, yaitu mengenai menetapkan pencapaian, kemudian juga menjalankan perencanaan yang terarah, dan juga kemarin kita membahas mengenai bagaimana kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, hari ini kita akan melihat lagi 3 kebiasaan yang lain, sehingga nanti teman-teman sales akan lengkap mempunyai 6 kebiasaan yang kami harapkan melalui webinar ini teman-teman bisa mempraktekkan kebiasaan tersebut untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Tanpa berlama-lama lagi, karena hari ini kita akan mendengarkan suatu pemaparan dari Pak Suhendra yang berbeda dari sesi yang pertama dan juga lebih detail, sehingga akan lebih baik kita mulai dari sekarang mengingat waktu yang terbatas. Oke, tanpa berlama-lama saya akan persilakan Pak Suhendra untuk memulai acara webinar ini. Silakan Pak Suhendra. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Selamat pagi dan selamat datang kepada semua peserta yang datang dari seluruh Indonesia ya, dan banyak sekali brand ataupun merek yang join pada kali ini. Nah, pada kali ini apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan kita bahas teman-teman semua pada sesi webinar 6 kebiasaan wajib untuk sukses yang sesi kedua pada hari ini teman-teman. Kita akan membahas 3 sesi atau 3 habits lanjutan yang akan membuat kita lebih produktif. Pada 2 minggu lalu, pada tanggal 16 September, kita sudah membahas 3 kebiasaan untuk sukses yang akan menginspirasi kita, teman-teman. Yang akan membuat kita jauh lebih baik dengan fondasi dan perubahan mindset yang harus kita lakukan untuk membuat kita lebih sukses ataupun mencapai penjualan dan lebih produktif pada kali ini. Di 2 minggu lalu, di sesi pertama, kita membahas mengenai bagaimana kita dapat menetapkan pencapaian. Kita sebagai seorang sales harus punya goals atau target yang mau dicapai, yang mau kita dapatkan dalam kehidupan kita. Lalu kita bahas juga untuk kebiasaan kedua, untuk menetapkan rencana yang terarah. Kita tidak bisa menetapkan misalnya saya mau jualan 1 SPK 1 hari misalnya. Tapi tanpa rencana itu omong kosong atau tidak bisa kita realisasikan. Itu yang kita bahas juga ya di 2 minggu lalu tanggal 16 September. Dan ketiga, mindset seorang yang sukses atau habits yang sukses seorang sales adalah kita juga penuh tanggung jawab. Pada saat kita gagal atau pada saat kita mengalami kegagalan, tidak sukses, atau apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita juga harus melihat mindset kita, tanggung jawab kita tidak blaming people. Tapi kita mau kebiasaan kita adalah mengevaluasi, melihat apa lagi yang harus saya perbaiki dan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, itu hal yang kita bahas di 2 minggu lalu. Sekarang saya akan coba memulainya teman-teman untuk melihat begini. Saya mau memulainya kembali dengan kita melihat apa sih habits. Ya, kalau kita lihat habits, kita mau perhatikan apa itu habits. Habit adalah suatu kebiasaan ataupun tindakan-tindakan yang berulang yang ada dalam kehidupan kita. Dan habits ini didukung atau ada komponen utama yang harus kita perhatikan adalah action kita. Kelihatan semuanya? Bagaimana action ataupun tindakan kita ini membentuk habit kita. Tindakan kita membentuk habit kita. Jadi kalau kita perhatikan, action membentuk habit. Itu yang kita mau lihat, teman-teman ya. Jadi kita mau lihat ada komponen yang kita perlu perhatikan bagaimana tindakan ataupun perilaku kita. Yang utama, fondasi dari terbentuknya habits adalah motivation.
Kenapa kita melakukan hal itu? Itu harus kita pahami, teman-teman, sehingga kita semua dapat mengerti ataupun melihat dan mendapatkan habits ataupun kebiasaan yang produktif. Nah, ini yang kita mau perhatikan. Jadi, ada action yang kita mau lihat, ada motivasi yang kita mau pahami, kenapa kita melakukan hal tersebut, sehingga ini akan membentuk habit untuk sukses. Teman-teman gini ya, kalau kita melihat seseorang mungkin berkata, dia kok pemarah ya? Kok dia orangnya rajin? Atau kita sering lihat teman kita, dia orangnya ngebanyol gitu ya. Apa yang kita simpulkan dari kata-kata kita tadi? Habit tadi membentuk karakter. Saya senang untuk sebutkan itu ya. Jadi habit tadi membentuk karakter, dan karakter tadi yang berulang itu membuat kita bisa menentukan kita bisa sukses atau tidak. Gitu ya. Jadi kita mau perhatikan apakah kita mau mengubah habits kita sehingga kita siap untuk melihat hal tersebut. Ini yang kita mau teman-teman sebagai sales ataupun wiraniaga dan tenaga penjual untuk memperhatikan mindset itu. Kita memperhatikan bagaimana action kita, kenapa kita melakukan hal tersebut, dan apa yang ditunjukkan oleh diri kita. Nah, 6 habit ini, nanti bagi teman-teman yang belum ikut sesi pertama, dapat memperoleh e-booknya secara gratis, dan bisa menghubungi admin kami untuk mendapatkannya itu. Ini sebagai pembukaan kita, kawan-kawan, untuk kita melihat bagaimana kita mengembangkan habits kita. Nah, sekarang kita langsung saja memulai untuk melihat apa yang ada dari habit yang selanjutnya yang kita mau perhatikan. Saya share screen dulu sebentar. Kita mau perhatikan gini. Ada 3 habit tambahan. Teman-teman bisa lihat semua di layar yang saya share screen yang ada ya. Kami memformulasikan habit yang ada ini untuk dibuat praktis, dan kita mau teman-teman mendapatkan idenya. Jadi selama 1 jam ini mungkin teman-teman saya berharap, nggak berasa ya ngikut webinarnya, dapat banyak masukan ataupun ide-ide yang teman-teman bisa catat. Nanti di e-book tersebut teman-teman boleh dapatkan dan boleh sharing ke siapapun gitu ya, untuk diingat lagi, dipraktekkan, sehingga itu berulang dan mendapatkan power untuk kita membentuk karakter kita. Nah, yang pertama, habit keempat atau kebiasaan keempat yang kita mau lakukan seorang sales. Yaitu, teman-teman, kita mau mendapatkan untuk kita bisa melihat bagaimana kita mengejar prospek. Ya, ini yang kita mau perhatikan, teman-teman. 3 hal itu untuk kita melihat bagaimana kita bisa kejar prospek. Kenapa kejar prospek itu penting? Wiraniaga atau tenaga penjual. Kenapa kita perlu habit keempat yang ada di mindset kita? Seorang tenaga penjual ataupun salesman ataupun sales consultant, kita mau pastikan bahwa kita perlu mengejar prospek. Kita perlu dapatkan prospek. Apa saja action yang ada dan kenapa itu penting? Why? Gitu ya. Kita mau pastikan gini teman-teman. Satu hal yang pasti, sales atau penjualan tanpa prospek, saya mau bilang, sales tanpa prospek itu sama aja zero. Gitu ya. Kita mau bilang bahwa kunci sukses seorang sales, kita harus dapatkan prospek. Kita di mindset kita, habit saya, seorang sales nanti setelah ikut webinar ini, apapun mereknya, kita mau pastikan gini, oke, target saya SPK 1 hari, 1 SPK, misalnya gitu ya, tapi kita bisa dapatkan itu, saya mau pastikan kejar prospek. Action-nya apa? Itu yang kita mau lihat. Jadi kunci sales adalah, kenapa itu penting? Prospek sangat penting bagi seorang sales. Maka habits pertama, alasan kenapa itu kita sudah bahas juga. Kedua, kita bukan fokus ke jualannya. Sales atau jualan yang ada, itu adalah hasil. Itu adalah hasil yang kita dapatkan
dapatkan seraya kita mengembangkan proses ataupun habits tersebut. Ya, jadi kita nggak fokus ke salesnya, tapi kita fokus ke action kitanya, teman-teman. Itu yang saya mau teman-teman ubah cara pikirnya. Mungkin pada saat kepala cabang atau supervisor berkata, mana jualan lu, SPK lu, DO lu misalnya gitu ya, atau gimana sih pencapaian penjualan saat ini misalnya teman-teman. Nah, kita mau pastikan kawan-kawan semua untuk memastikan kita bisa mengejar prospek tersebut yang ada. Itu yang habit keempat. Mari kita breakdown. Mari kita pahami apa saja yang bisa didapatkan dari habit keempat ini. Kita akan lihat pertama, tadi kita lihat habits itu ada action. Ada tindakan yang kita mau dapatkan. Itu yang kita mau pastikan. Apa saja yang kita perlu pastikan dalam kejar prospek ini? Mari kita lihat lagi kawan-kawan yang ada. Jadi saya mempresentasikan, teman-teman boleh catat, boleh kalau ada pertanyaan, welcome untuk bertanya, dan akan dibahas untuk itu. Yang kita mau dapatkan pada kali ini, ada 4 action. Ini dapat menjadi panduan ya. Jadi teman-teman, boleh kita buat simple, kita buat praktis. Ada 4 action yang kita harus lakukan untuk kejar prospek. Dan ini harus berulang. Ini harus jadi karakter. Ini harus bisa kita praktekkan terus, teman-teman. Yang pertama adalah untuk habit pertama seorang sales. Teman-teman semua, kita harus pastikan bahwa kita dapat mencari sumber prospek. Itu action pertama. Action kedua, kita rencanakan prospek. Nanti kita bahas apa itu rencanakan prospek. Kita perlu tahu sumbernya. Kedua, kita perlu tahu bagaimana merencanakan prospek. Ketiga, kejar prospek, kita harus kualifikasi prospeknya. Karena waktu kita terbatas gitu ya. Kita punya 24 jam saja, prospek kita banyak, kita harus qualify. Yang mana yang kita harus pastikan bahwa mereka memang berpotensi menghasilkan produktivitas bagi kita. Yang keempat, teman-teman, kita mau pastikan yang ada di sini adalah kita mau pastikan untuk kita follow up prospek kita. Kita follow up, bagaimana hal itu? Mari kita bahas satu-satu kawan-kawan untuk kita bisa membahas hal ini ya. Pertama, yang saya mau kasih lihat teman-teman terkait dengan mencari sumber prospek yang potensial bagi kita adalah kita mau pastikan ini ya. Bentar, saya pasang dulu. Mencari sumber prospek. Yang kita lakukan itu action pertama untuk kejar prospek, mencari sumber prospek. Seorang sales consultant atau tenaga penjual, dia harus punya komitmen. Di habit kita yang ketiga, yaitu kita harus berkomitmen dan bertanggung jawab. Pada saat diberikan target, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari sumber prospek. Apa saja yang kita bisa lakukan untuk mencari sumber prospek ini, teman-teman? Di mindset kita, saya ambil contoh tenaga penjual mobil. Kalau Bapak dan Ibu dan teman-teman sebagai penjual mobil atau motor misalnya, sebagai seseorang yang menjual dapat target dari 4 unit per bulan, 4 unit atau 5 unit, atau 3 unit per bulan, bagaimana pada saat saya bekerja, pada saat saya mulai dapat target setiap bulan, karena gini ya, sales itu hidupnya continuity, terus-terusan. Dan Anda harus punya sistem atau habits yang membuat Anda produktif. Gitu. Nah sekarang kita bahas dulu mencari sumber prospek. Kalau Anda jualan mobil, saya minta teman-teman sebelum pergi ke lapangan atau pada awal bulan atau setiap hari, apakah kita juga melihat hal ini yang kita mau bahas, teman-teman semua? Apakah kita melihat contoh sumber prospek? Saya mau tahu apa sumber prospek di mana saya bisa mencari orang-orang yang dapat menjadi peluang menjual saya. Saya mau ada contoh-contoh sedikit ya, yang kita bisa lihat. Contoh teman-teman yang ada. Kita mau perhatikan ini. Bentar. Iya, maaf. Kita mau lihat ini. Ada ide-ide yang kami sampaikan dan teman-teman bisa melakukan hal itu lebih baik ya. Cari sumber prospek. Kalau teman-teman melihat, misalnya kita mengembangkan hubungan baik atau pertemanan dengan contoh DSR. Contoh ini terkait dengan sales representatif di bank-bank atau kartu kredit.
itu kita bisa mendapatkan sumber prospek. Dan sumber prospek yang kita sampaikan di sini adalah sumber prospek yang terarah gitu. Yang terarah, yang bisa memberikan hasil ke kita. Contoh ya, satu sales representatif dari bank misalnya, dia punya target 10 aplikasi. Nah, kita perlu melakukan bagaimana pertemanan dengan mereka untuk melihat hal itu, teman-teman. Nah, ini contoh-contoh sumber prospek. Jadi, actionnya adalah teman-teman coba hubungi bagaimana DSR ataupun terkait dengan yang ada dari kontak kita. Kedua, seorang sales harus punya cara pikir semua. Sales gini teman-teman. Anda sales itu adalah suatu pekerjaan yang menantang dan orang perlu tahu siapa kita. Benar nggak? Kita perlu tahu siapa kita. Maka, apakah kita juga mempersiapkan, let's say, sumber prospek, kita pikirin nih. Saya mau kasih dulu ya, sebentar ya. Nah, kita pikirin. Sumber prospek efektif saya, misalnya saya punya daftar relasi ataupun alumni dari university saya, dari SMA saya misalnya. Kontak di nomor telepon. Bagi sales-sales baru misalnya, atau bagi teman-teman yang sales yang mulai senior juga, bisa mulai melihat bagaimana action pertama sumber prospek ini. Mencari sumber prospek dari action kejar prospek. Betul nggak? Yang kita mau kasih contoh teman-teman yang ada. Kami mau pastikan juga bagaimana koneksi dari, kita mau lihat koneksi dari misalnya sosial media. Di sosial media ini kita melihat kawan-kawan, di sini kita perhatikan contoh di sosial media ya. Bentar. Di sosial media yang ada, yang kita perhatikan, apakah kita bisa merefer ataupun mencari sumber prospek di sosial media. Kami ada training juga untuk mengenai sosial media ya, untuk melihat sumber prospek. Tapi ini idenya. Bapak Ibu bisa bahkan melihat profil-profil di LinkedIn, melihat hal itu. Nah, ini yang kita mau lihat ya. Betul nggak? Saya mau perhatikan hal yang penting lagi. Contoh gini. Ini ide yang kami berikan. Teman-teman pernah lihat gini nggak? Ada 3 alasan kenapa orang jualan mobil atau jual mobil dia. Ada 3 alasan. Pertama adalah peremajaan unit baru. Jadi dia mau ganti unit baru. That's your prospects. Jadi Anda harus punya cara pikir untuk kejar prospek dan mencari sumber prospek. Lihat, lakukan, pikirkan untuk kita dapat actionnya dengan jelas. Saya mau bilang bahwa saya akan ada data yang saya mau sampaikan ke kawan-kawan. Ya, ini data dari mobil olx.co.id gitu ya. Iklan mobil setahun itu 6 juta iklan mobil bekas. Kita mau lihat ya. Jadi ada iklan mobil 6 juta. 6 juta iklan mobil bekas. Dan ada penjual itu 1 juta setahun. Kita bicara data. Dan ada 80% adalah pesanan. Nah, bagaimana kita mindset pertama, action pertama untuk kejar prospek, berarti kita harus mencari sumber prospek yang tepat bagi kita, seraya kita mendapatkan target ataupun mencapai penjualan kita. Jadi teman-teman, ini adalah apa yang kita mau sampaikan atau sharingkan actionnya, idenya, praktikalnya yang kita mau lihat dalam action pertama, yaitu kejar prospek dengan idea action sumber prospek harus kita pikirkan. Begitu teman-teman untuk yang pertama. Pak Hendrik dulu misalnya, ada pertanyaan Pak Hendrik. Oke, terima kasih Pak Surendra. Nah mungkin sebelum kita ke habit yang berikutnya, ada satu yang menarik mengenai menjadikan marketplace mobil bekas untuk mencari prospek gitu ya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau tahu lebih detail, kira-kira konkretnya gimana sih Pak mencari prospek di marketplace mobil bekas ini? Gitu ya, mulai dari cara cari prospeknya, mendekatinya, dan gimana juga cara melihat, wah ini kalau ini benar-benar prospek atau bukan gitu Pak. Mungkin Pak Swendra bisa jelaskan lebih detail untuk sumber prospek dari marketplace ini Pak. Terima kasih Pak Hendrik. Nah, teman-teman kita akan coba bedah sedikit dari pertanyaan Pak Hendrik untuk membimbing ataupun meng-guide kita lagi ya untuk bisa lihat. Ada beberapa hal yang kita perlu pastikan dalam melihat di marketplace.
Saya hanya berikan beberapa guidance atau panduan dalam jawaban kali ini ya. Pertama adalah untuk penjualan mobil di marketplace atau di mobil bekas OLX, mobil123.com misalnya ya. Teman-teman harus pastikan gini. Pikirkan target pelanggan Anda yang sesuai. Jadi target pelanggan yang sesuai. Kita harus pikirkan target pelanggan yang sesuai. Contoh, saya jualan Fortuner 500.000. That's in your mind. 500 juta, maaf, bukan 500.000. That's in your mind. Di pikiran kita, kita harus cari. Kita bisa search di region. Bapak Ibu pasti sebagai millennials atau tenaga penjual sudah terbiasa ya untuk menyampaikan untuk melihat hal ini. Jadi kita bisa search di mana dia ada target pelanggan tersebut. Oke? Pertama, kita harus lihat dulu, oke, sesuaikan dengan target pelanggan Anda. Itu satu. Jadi kalau Fortuner yang Anda mau jual, berarti paling nggak orang-orang yang menjual mobil yang DP-nya bisa mencapai hal itu gitu ya. Atau segmen Anda. Anda, Bapak Ibu, teman-teman bisa melakukan hal itu. Kedua, yang kita lakukan di marketplace adalah pastikan dia bukan dealer, tapi personal. Ini personal. Bukan dealer gitu. Nah ini yang kita mau pastikan. Jadi teman-teman bisa lihat, oke, di OLX itu bisa difilter apa itu dealer atau enggak. Nanti bisa bertanya lebih lanjut, kami hanya berikan guidance-nya. Tapi itu hal praktikalnya. Ketiga, kawan-kawan bisa kontak dengan tujuan membantu mereka. Kan nomor teleponnya dikasih ya. Yuk mulai lihat aktivitas Anda, daftarkan orang-orang yang menjadi prospek Anda. Gitu Pak Hendrik jawabannya. Kita lanjut lagi ya. Baik teman-teman, kita akan, Pak Hendrik ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin ada satu lagi nih Pak, yang saya mewakili yang lagi ngetren sekarang kan komunitas gitu ya. Tadi Pak Sondra ada ngomong, jadikan komunitas itu juga sebagai sumber prospek. Nah kalau kita lihat kan sekarang lagi tren komunitas orang naik sepeda gitu ya, komunitas jogging. Nah ini memang suatu hal yang unik, yang mungkin teman-teman sales di sini juga pengen tahu, gimana sih cara approaching ke komunitas yang dengan cara yang elegan gitu Pak. Mungkin kalau ujuk-ujuk tiba-tiba kita nggak kenal langsung jualan kan repot gitu ya. Nah gimana Pak untuk mendekati komunitas yang lagi ngetrend ini secara elegan untuk mencari prospek? Baik, nah ini ide sumber prospeknya, mencari sumber prospek dan idenya kita diskusikan. Terima kasih Pak Hendrik akan hal ini. Komunitas, Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita melihat komunitas, kami contoh lihat komunitas Goes ya, Goes di Jakarta. Itu terkait dengan anggotanya lebih dari 50.000. Tapi kita harus, itu sumber prospek nggak? Sumber prospek. Tapi bagaimana kita bisa menjual dengan oke kepada mereka? Idenya yang harus panduan ataupun yang harus kita lakukan. Jadi habit kita atau action kita adalah pertama gini teman-teman. Di komunitas, Anda lihat atau join untuk suatu hobi yang Anda suka juga gitu. Jadi akan lebih efektif kalau teman-teman hobinya suka itu juga. Itu yang, tapi bukan berarti kalau nggak suka tidak bisa jualan ya. Tetap bisa, tapi lebih efektif kalau jika hobinya yang Bapak Ibu suka. Contoh, saya ambil contoh yang sepeda tadi. Saya suka cycling juga, sepeda gitu ya. Kedua, yang kita lakukan, tipsnya nih teman-teman. Jangan ujuk-ujuk, Bapak Ibu sekalian, di sini saya salesman dari Auto 2000 misalnya, atau saya salesman dari Mitsubishi atau Wuling misalnya. Jangan begitu. Kedua adalah, yang kita perlu lakukan, kita harus mendekatkan diri. Ke komunitas dengan efektif. Gimana caranya? Pak Bu, lakukanlah research. Ini teman saya, ya, kita pernah bantu satu orang, kita kasih coach, dia kena PHK, sekarang jualan sepeda, sebulan itu bisa 18 sepeda teman-teman. Dia tadinya mencoba pakai Grab, jadi Grab Gojek gitu ya, Grab. Tapi ini cerita yang beneran terjadi ya, dan kita meng-coaching orang ini, dan berhasil untuk hal tersebut. Apa yang dia lakukan? Saya coba ekstrak sedikit idenya ya. Dia mencari sumber prospeknya. Mendekatkan diri dengan efektif, dia research. Tadinya dia nggak tahu mengenai sepeda.
Dia research mengenai misalnya bangku dari sepeda yang tidak sakit seperti apa. Dia research misalnya mengenai gearnya gitu ya. Dan dia posting secara berkala. Setelah dianggap bermanfaat dan mendekatkan diri, dia baru mulai jual. That's something yang teman-teman juga harus lakukan. Lakukan hal itu sehingga kita dapat menjadikan sumber prospek, mencari sumber prospek menjadi hal yang efektif. Gitu Pak Hendrik. Oke, terima kasih Pak Suendra. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Untuk hal kedua terkait dengan kejar prospek. Saya mau share screen dulu ya untuk membantu kita. Bentar. Tadi kita udah bahas mengenai sumber prospek itu kenapa penting. Jadi kita mau lihat bahwa itu akan lebih membuat kita efektif. Dan yang satu lagi yang kita mau bahas adalah begini teman-teman. Jadi kita mau lihat kesimpulannya, kejar prospek harus ada ide-ide. Jadi kesimpulan actionnya begini. Tadi habits, ada action. Saya mau teman-teman punya ide untuk mulai setiap hari. Jadi kalau kepala cabang dan supervisor Anda datang, lagi ngapain? Pak, saya lagi mendata sumber prospek saya. Saya mau lihat, nah ide-idenya tadi ya, ada hubungan dengan membina pertemanan, dengan sales representatif bank, dan lain-lain. Ada juga ide gini, kalau teman-teman ada biro jasa yang rame banget gitu ya, kenapa kita nggak kerjasama gitu? Sales is art. Kita harus lihat hal aktif yang kita mau lihat. Dan kami sebagai coach dan konsultan hanya men-trigger hal itu sehingga teman-teman bisa meng-create suatu Sekarang hal kedua yang kita mau pastikan adalah rencanakan prospek. Anda sudah punya sumber prospeknya. Ini action kedua ya. Nanti kita akan lihat contoh-contoh praktikalnya untuk membantu teman-teman semua. Action kedua adalah merencanakan prospek sehingga kita siap. Kenapa hal itu penting, teman-teman? Kenapa merencanakan prospek adalah suatu hal yang sangat dan wajib dilakukan? Kenapa? Dengan rencana, hasil Anda maksimum. Dengan rencana, kita bisa melihat efektivitas dan produktivitas. Dengan rencana, Anda melakukan, bukan hanya di pikiran atau angan-angan. Itu hal kedua yang kita mau pastikan. Action kedua dari kejar prospek, rencanakan prospek Anda. Rencanakan prospek Anda. Apa yang tercakup, teman-teman? Saya senang untuk membahasnya. Untuk teman-teman bisa lihat. Nah ya, saya suka pakai flip chart untuk membantu kawan-kawan semua di sini. Rencanakan prospek. Apa yang ada? Saya mau pastikan gini, cara berpikir kita adalah kita bisa melihat begini teman-teman. Ada jualan, itu ada sales funnel-nya. Itu hukumnya universal gitu kan, nggak bisa disangkal. Anda, contoh ya, saya mau jualan 5 unit. Bohong kalau Anda cuma ketemu orang 10 orang atau 5 orang sehari. Nggak mungkin, apalagi kalau brandnya belum terkenal. Maka gimana teman-teman, kembali cara pikirnya nih, yang saya mau sharingkan buat kawan-kawan semua di sini. Saya mau jualan 5. Oke, saya sudah targetkan saya mau jual 5. DO, delivery, gitu ya. Yang saya mau pastikan, ada beberapa tahapan. Saya akan bahas tahapan yang simple dan praktis buat kawan-kawan semua. Pertama adalah awareness. Apa sih awareness? Di sini ya dibahas awareness. Orang atau jualan, sales, yang perlu dipastikan apakah dia mengenal kita. Apakah tahu produk kita gitu. Nah, itu adalah mengenai awareness. Awareness contohnya adalah begini, billboard yang kita lakukan. Misalnya billboard ya. Awareness di sini, sometimes kita nggak bisa hitung. Berapa sih orang yang ngeliat billboard? Nggak bisa. Tapi yang bisa dihitung adalah billboard, contoh salah satu awareness bagi agen keuangan orang, misalnya, kita melihat adalah begini. Berapa titik keramaian di situ?
Bentar, suara saya hilang ya, sebentar teman-teman. Nah, saya mau pastikan bahwa saya mau orang-orang aware bahwa kita melihat hal itu. Bahwa kita bisa memastikan bagaimana leads-nya. Berapa orang yang saya bisa udah mulai dapetin flyer saya udah dapat kontaknya gitu ya. Itu leads-nya. Rencanakan prospek harus kayak gitu. Ketiga adalah prospek itu sendiri. Orang yang udah nanya test drive, orang yang sudah misalnya mau ketemu untuk SPWA, six position walk around gitu ya, presentasi produk, itu terkait dengan prospek. Ini simple sales funnel, saya nggak bahas yang detail-detail, tapi simple yang akan powerful buat teman-teman semua. Oke, keempat baru adalah salesnya gitu. Nah ini yang kita mau bahas. Jadi teman-teman, yang kita mau pastikan dari rencanakan prospek, pertama yang teman-teman lakukan adalah seperti ini. Saya ada table ya, yang saya mau pastikan. Nanti saya jelaskan tabelnya, sehingga teman-teman bisa lihat. Saya jelaskan dulu tabelnya ya. Jadi, action kita pertama untuk kejar prospek setelah pemahaman sales funnel. Bapak Ibu sekalian, saya mau teman-teman mulai tetapkan target untuk prospek dan leads. Ini target, ada actual. Jadi kita tetapin awareness, berapa target saya, berapa actual saya. Awareness maksudnya berapa flyer saya yang saya posting atau saya sebar. Berapa iklan saya, itu awareness. Jadi teman-teman dapat message ataupun dapat sesuatu hal yang bermanfaat nih. Untuk kita bisa lihat. Itu pertama ya, awareness. Tulis targetnya. Saya mau awareness 1.500 flyer. Target actualnya apa? Targetnya 1.500. Actual apa? Jadi nanti setelah ikut webinar ini, teman-teman harus sudah mulai pikir dari proses. Kedua, leads-nya berapa? Berapa orang yang bisa saya kontak? Berapa orang yang bisa saya jadikan analisa lebih lanjut, follow up lebih lanjut untuk itunya. Contoh dari 1.500 saya bisa 500 kontak target saya. Sehingga actualnya misalnya 100 kontak. Ketiga, cara pikir ketiga yang kita mau pastikan teman-teman adalah kita mau pastikan prospek yang ada. Prospek di sini kita mau bahas adalah berapa yang bisa kita kontak, berapa yang bisa kita follow up, berapa yang sudah menunjukkan minat beli. Nah, teman-teman harus mempunyai target itu. Jadi, action dari kejar prospek kedua adalah kita harus rencanakan prospek kita. Jangan didiemin. Tadi sumber prospeknya udah, rencanakan prospek kita yang ada. Itu dia. Lalu ketiga, yang Anda harus siapkan, ini kami ada panduan sedikit ya, yang nanti bisa dilihat. Saya mau bahas sedikit. Di bagian kejar prospek ini mungkin agak sedikit lama, tapi akan dapat manfaat yang luar biasa bagi kawan-kawan semuanya. Saya berharap teman-teman antusias mengikuti webinarnya dan bisa mengaplikasikan. Dapat inspirasi untuk bisa mengaplikasikan. Teman-teman yang saya mau lakukan adalah gini. Awareness. Saya tetapkan aktivitas gak ya? Sales. Teman-teman harus berubah. Anda mau jadi sales yang potensi menjual banyak. Ada sales yang punya rekan yang luar biasa gitu ya. Untuk kita bisa jualan produktif bagi keluarga, bagi anak kita. Bapak Ibu, rencanakanlah aktivitas penjualan. Jangan bilang sama temannya, bro, lu mau kemana? Nggak tahu nih, gue kemana ya? Nggak tahu gitu. Pak, Bapak Ibu tidak akan bisa berhasil dalam hal tersebut. Jadi konsepnya saya berikan 3 hal. Awareness-nya, awareness di sini ada gini. Anda harus rencanakan setiap bulan, even every day dan every week, setiap hari dan setiap minggu misalnya, untuk lihat gini, orang yang harus tahu saya berapa banyak? Reach-nya berapa banyak? Anda punya LinkedIn, Anda punya IG, gitu ya. Anda punya iklan di Google.
That's something you must think. Saya punya untuk flyering. Biasanya kalau lagi ibadat misalnya, kalau contoh ya, habis sholat misalnya. That's your target untuk awareness. Kedua, bagaimana dengan leads atau daftar kontak? Daftar kontak berarti adalah begini. Dari semua flyer yang saya berikan, berapa yang saya bisa dapat kontaknya? Berapa iklan dari iklan ataupun Facebook ataupun LinkedIn, berapa yang men-like? Anda harus lihat. Itu leads. Ketiga, calon prospek. Teman-teman mulai lakukan follow. That's 3 hal yang kita harus lakukan untuk kejar prospek dan di action kedua rencanakan prospek. Luar biasa ya. Kita memformulasikan sesuatu yang teman-teman sudah lakukan sebenarnya, tapi kita cuma memformulasikan. Keempat, sales yang sukses. Seperti seorang prajurit, teman-teman. Dia akan melakukan tidak pergi perang tanpa senjata. Maka, yuk lihat. Apakah tool saya, kartu nama saya sudah siap? Flyer saya sudah siap? Produk video saya sudah siap? Jadi ya, untuk kita pastiin nih. Jangan sampai saya pergi, iya ya banyak orang nih. Saya harus kenalkan diri saya, tapi kartu nama habis. Oh, ngeluh. Itu dealer saya belum cetakin. Pak, Bu, sales itu adalah entrepreneur. Saya keluar uang untuk dapat gain lebih besar. That's your mindset. Yang kita harus pastikan untuk kawan-kawan bisa mendapatkan hal itu. Ya, jadi teman-teman kita udah membahas. Untuk kita lihat lagi, saya share screen sebentar untuk kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat lagi bahwa dalam hal kejar prospek, kita tadi tahu sumber prospek. Kedua, rencanakan prospek. Ketiga, kualifikasi prospek. Kualifikasi prospek di sini, teman-teman, yang saya mau lihat adalah gini. Seorang sales, skill-nya harus naik nih. Bahkan kalau lebih hebat lagi, cuma nyium doang. Dia customer gue target atau bukan ya? Gitu. Tapi bukan berarti Anda tidak melalui proses. Cuma ngira-ngira. Harus ada proses yang membantu teman-teman lebih efektif menentukan dia prospek atau bukan. Gitu teman-teman. Maka kami mau kasih idenya. Kenapa sih kualifikasi prospek penting? Kualifikasi prospek penting karena itu memberikan prioritas waktu kerja. Bapak Ibu, kita mau life balance, bener gak ya? Itu yang didambakan, oh saya mau main dengan anak saya mau main dengan keluarga, tapi saya mau juga produktif, saya bisa mencapai target saya bisa mencapai atau memberikan kontribusi yang baik bagi dealer ataupun perusahaan. Maka, kualifikasi prospek. Lihat prospeknya. Dan ini adalah habits Anda. Bapak Ibu harus tahu cara, bahkan sekali tips, gue tahu nih, dia prospek. Tapi dengan proses. Nah, kita mau lihat prosesnya. Kita mau pastikan teman-teman bisa melihat proses yang ada. Dan mari panduan yang kami berikan nanti dijadikan habit. Apa yang harus kita lakukan? Alasan kedua, itu dapat memberikan solusi yang tepat bagi pelanggan pada saat teman-teman semua melakukan kualifikasi prospek. Itu yang kami mau ya. Mari kita lakukan ini teman-teman. Kita lihat. Teman-teman semua. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk kualifikasi prospek. Omong kosong. Kalau kita bilang, Pak, saya sudah kualifikasi prospek. Tapi terus ditanya, mana database-mu? Mana? Kagak ada, Pak. Itu omong kosong gitu. Anda tidak merencanakan. Maka yang kami mau bilang adalah gini teman-teman. Kita harus memiliki database yang cukup rapi dan lengkap. Ada yang tanya, Pak, saya sehari ketemu 100 orang, 150 orang. Database-nya gimana? Jangan excuse. Sales yang produktif dan punya habit yang luar biasa. No excuse. Tidak ada, oh nggak bisa, kayak gitu ya. Itu habit ketiga kita ya, yang kita bahas. Setelah rencanakan, kita no excuse. I want to achieve that. Nggak ada orang yang bilang nggak bisa. That's me, gitu ya. Itu yang kita mau pastikan teman-teman untuk bisa kita dapatkan. Nah, database yang penting ini adalah gini. Saya ada contoh di layar, teman-teman bisa lihat di layar.
Simple aja sih. Jadi kita bikin catatan. Bapak Ibu lihat deh, sales yang sukses. Dia the power of database yang untuk kualifikasi prospek. Dia punya catatan yang lengkap dan rapi dan secara rutin dia lihat. Itu yang kita lihat. Ya, ini yang kita mau teman-teman punya actionnya. Kembali, yang saya sharingkan di sini hanya actionnya atau idenya untuk teman-teman praktekkan dengan komitmen. Itu contohnya ya, database-nya. Tapi ada lagi begini, saya mau contohkan. Pak, sulit dong, banyak dong. Banyak di dealer sudah punya dealer management system. Contoh, The Breeze Energy International, itu ada dealer management system untuk mencatat prospek Anda dari handphone. Diklik, bisa print ke Excel. Berapa prospek saya yang didapat dari hari H sampai bulan ini misalnya. Itu Anda, Bapak Ibu bisa lihat. Ini contoh saja. Jadi no excuse. Anda bisa lihat yang free, bisa kontak kita untuk dapatkan misalnya DMS atau Dealer Prospecting Management System ini. Untuk bisa lihat, kami contoh ini kami implementasi di Wuling beberapa dealer gitu ya. Untuk kita bisa perhatikan. Jadi database Anda semua bisa tercatat. Bisa dilihat. Bahkan supervisor bisa terkoneksi. That's something kualifikasi prospek yang pertama. Milikilah database yang rapi. Bapak Ibu sekalian. Kedua, saya senang untuk memastikan gini, meninjau prospek. Contoh, sering terjadi perdebatan antara supervisor dan kepala cabang, seperti pengalaman kami adalah begini. Pak, kelihatannya dia hot prospect. Pak, kelihatannya dia cold prospect, tapi akhirnya beli gitu. Gimana caranya? Nah, kami mau berikan sesuatu yang menjadi panduan. Sesuatu yang membantu kawan-kawan semua di sales untuk melihat dan coba, saya mau gini teman-teman, seperti atlet. Kalau atlet misalnya atlet senam gitu ya, dia bisa salto, dia bisa loncat, itu karena dia latihan. Itu habit dia. Maka yang kami tunjukkan di sini adalah contoh ya teman-teman. Kalau saya lihat proses, dari prosesnya, ini cara pikir aja. Sehingga saya bisa melihat atau memperhatikan dari sini adalah siapa yang suspek atau yang ya lead saja, konteks saja, siapa yang cold prospect, siapa yang warm prospect, dan siapa yang juga hot prospect. Saya coba buka sebentar ya dari sini. Yang saya mau pastikan adalah ini. Sebenarnya yang saya mau pastikan, yang kita mau pastikan, contoh dari proses. Kalau Anda melakukan sumber prospek Anda atau leads Anda dengan flyering doang, flyering itu awareness, masih di proses awareness. Itu suspek. Terus kalau level 1 cold prospect, flyering, sebar brosur, juga sama, itu cold sama suspek, Anda bisa analisa ini. Kedua adalah kalau saya udah punya kontaknya, kerabat saya loh prosesnya. Dia saya bisa kontak lebih. That's warm prospect. Atau pameran. Kalau saya ketemu orang, dia sudah jawab, dan segala macam. That's warm prospect. Lalu hot prospectnya adalah begini. Teman-teman bisa lihat di layar juga. Boleh dicatat. Seraya lihat ini. Kita mau lihat bagaimana kalau hot prospect. Dia dapat dari referensi misalnya. Teman-teman tips ya. Kalau Anda ketemu orang. Atau beli mobil dengan Anda. Atau teman Anda. Mungkin dia nggak mau beli. Tapi dia kenal orang yang mau beli. That's something yang Anda harus incentivize. Atau maksudnya beri insentif gitu. Pak, kalau kenalan ini beli dengan saya, Bapak, let's say dapat souvenir loh Pak. Boleh bantu saya. That's something yang Anda perlu lihat. Ya, jadi itu adalah hot prospect. Yang Bapak Ibu harus pastikan dan bisa dapatkan. Lalu tanggapan awalnya bagaimana? Nggak ada respon, itu suspek. Menerima brosur tanpa bicara, itu masih cold prospect. Tapi kalau level warm prospect, dia terima brosur, dapat penjelasan, bisa memberikan nomor HP, bersedia dihubungi kembali, that's warm prospect. Maka supervisor yang datang, kepala cabang, dan sales, boleh lihat sistematis yang kita berikan. Ya, kalau level ini yang kita mau lihat. Sekarang tindak lanjut atau follow up. Pada saat sales process-nya follow up gitu. Kalau lewat suspek, ditelepon, nomor kita diblokir. That's don't waste your energy and time. Jangan buang energi dan waktu kita. Tapi kalau prospek dikasih ini tidak diberikan,
atau memberikan alasan untuk tidak dihubungi kembali, dead cold prospects. Yang Anda harus fokuskan adalah ke warm dan hot prospect. Warm, contohnya dia terima undangan test drive, bertanya lebih lanjut, membandingkan produk. Gue mau beli Mitsubishi Xpander dibanding Avanza nih, atau dibanding dengan Wuling, atau dengan Livina misalnya. That's yang Anda harus fokuskan, energinya di situ, bro. Yang harus ada. Hot prospect datang dengan janjian. Ada customer udah datang dengan janjian. Dia udah melaksanakan test drive, bertanya produk pesaing dengan detail. That's your criteria hot prospect. Ya, kami hanya berikan contoh. Tahap akhir misalnya. Suspek nggak ada tahap akhir, cold prospect tidak ada. Tapi warm prospect, dia bertanya DP. Tanya untuk cicilan misalnya. Terus di hitungan kredit. Lalu hot prospect kita mau lihat lagi, kalau kita perhatikan, dia bertanya untuk minta alternatif. DP gue kurang nih, kasih alternatif dong. That's your hot prospect. Jadi teman-teman gini, yang kami berikan kembali dalam kualifikasi prospek. Ya, jadi kita harus meninjau untuk kita melihat bagaimana kualifikasi prospek. Ketiga, ini perlu dilatih. Jangan saya anjurkan untuk supervisor, kepala cabang, sales manager, sales, yuk buat ini sebagai cara Anda menilai dan berbicara kepada sales. Mantap ya? Sekarang mengenal pengenalan lebih dekat. Kami mau teman-teman juga pada saat mulai action ketiga dari kejar prospek, kualifikasi prospek, Anda harus kenal lebih dekat. Itu di mindsetnya. Tidak bisa, saya cuma ketemu, Pak, saya udah ketemu si Amir, sudah ketemu si misalnya Sugeng, misalnya gitu ya. Mohon maaf jika namanya ada yang sama gitu ya, ini hanya kebetulan saja. Jadi teman-teman gini, Anda harus sudah tahu, di pikiran Anda udah harus tahu, dia punya mobil apa ya? Kebutuhannya apa ya? Keluarganya bagaimana ya? That's something yang teman-teman harus pastikan. Yang harus bisa lihat dari itu. Maka kenalilah prospek lebih dalam. Nah, itu sangat menarik kawan-kawan. Kita lanjut dulu ya. Sekarang kita mau lihat action keempat yang ada untuk follow up prospek. Follow up prospek. Kenapa itu penting? Jadi kita udah bahas tadi ya. Kejar prospek pertama adalah cari sumber prospeknya bagaimana. Rencanakan prospek Anda. Kualifikasi prospeknya. Dan kita udah bahas juga apa tindakan atau praktikal yang kita bisa lakukan. Sekarang bagaimana follow up prospek? Yang kita mau lakukan gini teman-teman. Kenapa sih penting follow up? Pak, Bu, sales tenaga penjual, Anda harus memastikan mindset kita. Follow up itu bukan mengganggu pelanggan. Buang kalau itu mengganggu pelanggan. Jadi teman-teman harus lihat, oh saya melakukan follow up untuk bantu pelanggan gitu sebenarnya. Memastikan tidak ada penjualan tanpa follow up. Itu yang kita mau pastikan. Dan follow up biasanya terjadi penjualan setelah follow up kelima ke atas. Itu survei membuktikan teman-teman. Maka di follow up ini yang kita mau pastikan adalah gini. Teman-teman harus pahami kenapa ditolak. Sehingga kita bisa memastikan, oke, itu pembelajaran. Kenapa ya saya ditolak? Itu your mindset. Kedua, kalau ditolak, jangan takut. Sales itu memang harus makanannya ditolak, tapi your spirit. Bagaimana semangat kita untuk bisa lakukan itu ya? Kita mau perhatikan polanya gimana ya? Oh, 5 customer saya, calon pelanggan kok nolak saya terus. Kenapa ya? Anda harus pastikan kesuksesan setelah mendapat penolakan. Pikirkan kenapa itu dan lebih mampu untuk melakukan follow up. Bapak Ibu sekalian. Meningkatkan kemampuan bisnis kita. Untuk kita bisa lihat, untuk terkait dengan follow up. Nah, contoh-contoh follow up yang ada, contoh teman-teman, saya hanya memberikan beberapa contoh. Ada beberapa kategori follow up. Contoh ya, misalnya saya ambil contoh di sini. Untuk Anda, jadi kembali strukturnya seorang sales. Bapak Ibu, Anda bisa melakukan follow up untuk memperkenalkan value dari dealer, prinsip atau value dari dealer yang bisa memberikan solusi kepada pelanggan atau produk. Contoh kalau misalnya di sini ada dari PT Alun misalnya, di sini ada Mercedes-Benz Truck misalnya. Kita harus buat follow up bahwa ini memberikan pain relief atau menjawab kebutuhan ataupun kesulitan dari pelanggan. That's the way you do follow up. Gitu ya. Lalu kita juga bisa misalnya memperkenalkan perusahaan.
Toyota misalnya, terus ada Wuling yang ada. Kita lakukan itu beberapa contoh follow up. Dan yang terpenting dari follow up yang kami mau pastikan teman-teman adalah ini yang paling sulit dilakukan, konsistensi. Konsistensi dan terjadwal. Saya sebagai salesman yang produktif, saya mau pastikan gini ya. Saya punya agenda waktu follow up yang full. Yang terorganisir. Kapan saya harus lakukan, jam berapa, apa tools-nya, temanya apa. That's the way untuk supervisor kepala cabang menanyakan salesman. Jadi let's become our habit, teman-teman. Ya, itu follow up dan juga itu habit yang menutup dari kejar prospek. Habit keempat kita adalah kejar prospek. Pertama, kita harus tahu sumber prospeknya. Saya sering ulangi sekali lagi. Kedua adalah kita harus rencanakan prospeknya. Ketiga, kita harus kualifikasi prospeknya. Keempat, follow up prospeknya. Jadi teman-teman semua bisa mendapatkan ini jadi habits. Tapi habits itu harus berulang. Harus diaminkan. Harus dijalankan dan diyakini bahwa itu produktif. Nah, tugas kami sebagai konsultan dan coach untuk men-trigger untuk teman-teman. Nah, kita masih lanjut, kelihatannya masih sangat antusias ya kawan-kawan dan nggak berasa nih udah hampir 1 jam. Saya minta waktu sedikit lagi boleh ya?